wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiza Nabila Darako Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan seorang pendiri negara Indonesia, yakni Muhammad Hatta. Seperti apa perjuangan beliau? Sebelum mengetahui perjuangan apa saja yang beliau lakukan, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sebenarnya sosok beliau. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Sejarah mencatat bahwa beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau terlahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salehah. Beliau memiliki seorang kakak bernama Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Ayahnya merupakan keturunan seorang ulama dari Batu Hampar, sementara ibunya merupakan seorang keturunan pedagang. Kakek dari pihak ayah, yakni Abdurrahman Batu Hampar, merupakan seorang pendiri Surau Batu Hampar. Ayah Muhammad Hatta meninggal sewaktu beliau masih berusia 7 bulan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, beliau pindah ke sekolah rakyat, lalu sekelas dengan kakaknya Rafiah. Namun, pelajarannya terhenti pada pertengahan semester kelas 3. Hatta lalu pindah ke ELS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, beliau pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jamrek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, beliau mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan aktif dalam Jong Sumatera Nempon sebagai bendahara sejak tahun 1916. Pada saat itulah karir politiknya dimulai. Kegiatan ini tetap dilanjutkannya ketika beliau bersekolah di Prince Hendrik School. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta. 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama Mutiah Maridah Hatta, Kemala Rabi'ah Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Sekilas, seperti itulah latar belakang Muhammad Hatta beserta keluarga dan riwayat pendidikan beliau. Telah disebutkan pula bahwa Muhammad Hatta memulai karir politiknya dengan menjadi bendahara di Jong Sumatera Nempon. Lalu, bagaimana dengan pergerakan politik yang beliau lakukan? Pergerakan politik dimulai sewaktu beliau bersekolah di Belanda dari 1921 sampai 1932. Beliau bersekolah di Handels Hogeschool. Selama bersekolah di sana, beliau masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan The Westdekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, Hatta menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan banyak perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian,
beliau seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun beliau dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada tahun 1927, Hatta mengikuti sidang Liga menentang imperialisme, penindasan kolonial, dan untuk kemerdekaan nasional. Di Frankfurt, dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia melalui penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Amijoyo, Nasir Datuk Panguncak, dan Majid Joyo Hadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semau terkait pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan menghasut supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Hatta juga dituduh akan melarikan diri, sehingga beliau yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut beliau tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka atau Indonesia First pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Hatta juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen, yaitu J.E.W. Dice. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga beliau berhenti dari PI, namun akan tetap membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka, yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kelak disebut PNI baru. Sekembalinya Hatta dari Belanda, beliau ditawarkan masuk kalangan sosialis merdeka untuk menjadi anggota parlemen Belanda dan menjadi perdebatan hangat Indonesia pada saat itu. Sebenarnya Hatta menolak masuk dengan alasan beliau perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun, pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Setelah Hatta kembali dari Belanda, beliau dan Syahrir ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan diasingkan ke Tikul, kemudian ke Banda Neira. Baik di Tikul maupun di Banda Neira, Hatta banyak menulis di koran-koran Jakarta dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii, yang memicu Perang Pasifik. Setelah itu, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Dalam keadaan tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang tuangan dari Tikul ke Australia karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942. Setelah diasingkan, beliau dibawa kembali ke Jakarta. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945,
BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lainnya yakni Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzafir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik, kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Chow Gi-syong, di Rengas Dengklok. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, Muhammad Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik Indonesia dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KMIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dan hasilnya, persetujuan Linggarjati diterima oleh KMIP. Pada saat terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda, dan pada saat itu beliau masih berada di Pematang Siantar. Beliau dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera, Mr. T. Hasan, tiba di Bukit Tinggi. Sebelumnya, pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian dalam Kongres Koperasi 2 di Bandung, tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tahun 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, beribu kota di Jakarta dengan Perdana Menterinya Muhammad Nasir. Sementara itu, Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden lagi. Pada tahun 1955, Muhammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituen pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurut beliau, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, kepala negara adalah sekedar simbol saja, sehingga wakil presiden tidak diperlukan lagi. Maka pada tanggal 20 Juli 1956, Muhammad Hatta menulis surat kepada Ketua DPR yang berisi pengunduran diri beliau dari jabatan Wakil Presiden. Kemudian pada tanggal 23 November 1956,
Bung Hatta menulis surat usulan yang isinya sama, bahwa beliau akan berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Permintaan pengunduran diri tersebut disetujui oleh DPR pada sidangnya tanggal 30 November 1956. Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak lagi sejalan dengan Bung Karno karena beliau tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum Muhammad Hatta mundur, beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari beliau dirawat di sana. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada tahun 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional. Seperti itulah perjalanan hidup beliau. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa hendaknya meneladani rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri beliau, supaya kita dapat meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. Demikianlah penjelasan tentang perjuangan Muhammad Hatta pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan terus tingkatkan imunitas tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.